Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam materi tafsir Aisarut Tafasir yang kemarin sudah saya sampaikan beberapa mukadimah. Sebelum saya masuk ke materi, kami mohon untuk yang belum setoran ke walinya, ya, silakan setoran plus terjemahnya surah An-Nisa ayat 34 dan 35. Ya. Oh, yang setoran ya sudah, nggak usah dilaporkan ke saya karena kemarin laporannya banyak banget di WA saya, jadi tidak usah melapor ke saya, cukup disetorkan ke orang tuanya masing-masing beserta terjemahnya. Ya, untuk mempersingkat waktu ya, karena kalau lama nanti ukurannya jadi besar banget ya, bisa 1 giga nanti. Kita masuk ke ayat ya. Kalian bisa lihat di portal, di sana sudah saya cantumkan tafsir surat An-Nisa ayat 34 sampai 35 dari kitab Aisarut Tafasir. Ya, kalian bisa lihat di portal, atau kalau memang kalian sudah download maka itu jauh lebih baik ya. Jadi di internet itu kalau kalian cari, tapi ya nyarinya pakai bahasa Arab ya, jangan pakai bahasa Indonesia. Itu insya Allah ketemu, baik yang PDF atau dalam bentuk filenya dalam bentuk Microsoft Word maupun dalam bentuk maktabah syamilah, itu insya Allah ada. Ya, kita masuk ke pembahasan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaibi bima hafizallah. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila. Innallaha kana 'aliyyan kabira. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana 'aliman khabira. Ya, langsung kalian lihat di bagian syarhul kalimat. Jadi nanti saya menjelaskannya, acuannya adalah dari buku ini, bertolak dari buku ini. Ya. Kalian lihat di bagian syarhul kalimat. Jadi ayat ini bicara mengenai tugas seorang suami dan istri. Istri itu harus ngapa aja, suami itu harus ngapain aja ketika sudah menikah ya. Dan ayat ini sebetulnya intinya adalah bagaimana seorang suami itu harus bisa bertanggung jawab memimpin keluarga ketika sudah berani melakukan akad nikah. Karena dia menjadi pemimpin, maka dia harus memiliki bekal ilmu yang cukup ya. Salah satunya panduannya adalah dalam ayat ini. Dan aturan bahwasanya laki-laki ya ditugaskan untuk memimpin dan bertanggung jawab atas keluarganya, melindungi, menjaga keluarganya itu sudah baku, tidak boleh dirubah-rubah ya, tidak boleh dirubah-rubah. Jangan sampai kayak orang-orang non muslim atau orang-orang barat ya, secara ideologis ya maksud saya, yang mereka tidak punya aturan dalam masalah ini ya. Jadi kalau orang-orang barat, mereka mensejajarkan ya hak dan kewajiban antara seorang suami dan istri ya. Biasa mereka istilahkan dengan istilah kesetaraan gender ya. Jadi kalau orang barat itu pengennya laki-laki dan perempuan itu tugasnya sama ya. Kalau laki-laki boleh memimpin, perempuan juga harus boleh memimpin. Tapi dalam Islam ini nggak boleh ya. Laki-laki memimpin keluarga itu hukumnya sudah baku, tidak boleh dibalik-balik lagi ya, tidak boleh dibalik ya. Setinggi apapun status istrinya atau sebesar apapun gaji istrinya, tetap dia harus
siap untuk dipimpin oleh suaminya. Ya. Jadi ayat ini hukumnya tidak bisa berubah meskipun dalam beberapa kasus misalnya ada istrinya misalnya PNS, suaminya misalnya serabutan yang gajinya nggak jelas misalnya, ya bisa nggak istrinya yang jadi pemimpin rumah tangganya? Nggak bisa. Tetap suami itu punya tugas untuk memimpin keluarganya, memimpin istri dan anak-anaknya. Dalam ayat lain dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Sebenarnya ini tugas bersama, tapi lebih utama lagi bagi seorang laki-laki, ya. Dia bertanggung jawab menjaga diri dan keluarganya dari api neraka, ya. Nah, untuk menjaga itu dibutuhkan ilmu, ya. Ilmu apa saja? Nah, di syarhul kalimat di bagian qawamun ini ada, ya, ada penjelasannya. Kalian lihat di syarhul kalimat, qawamun ini tugas laki-laki. Qawamun itu apa aja? Ya. Jamak qawam wa huwa may yaqumu 'ala syai' ri'ayatan wa himayatan wa islahan. Ya. Jamaknya dari kata qawam yaitu orang yang bertanggung jawab untuk riayah, ya, memimpin, melindungi, wa himayah, menjaga, wa islahan, dan memperbaiki. Artinya gini, seorang suami harus punya tiga modal ini untuk menikah, ya. Dia punya ilmu untuk memimpin, ya. Dia punya ilmu untuk menjaga istri dan anak-anaknya, baik secara zahir maupun secara batin. Dia bisa menjaga, ya. Dan dia punya ilmu untuk memperbaiki, ya, permasalahan yang ada di dalam rumah tangga. Jadi bukan membuat masalah dalam rumah tangga, tapi dia harus punya ilmu untuk memperbaiki permasalahan yang ada dalam rumah tangga. Ya. Kalau punya tiga ilmu ini enak. Kalau orang nikah sudah punya tiga ilmu ini, ya, seorang suami punya tiga ilmu ini, insya Allah dia akan bisa menjalani pernikahannya dengan baik. Tapi kalau tidak, ini bahaya. Banyak orang gagal menikah, mengatur rumah tangga karena dia tidak punya modal tiga ini, ya. Dia tidak punya modal tiga ini. Mindset orang-orang umum sekarang kalau nikah itu yang penting punya gaji, punya pekerjaan dan penghasilan yang cukup. Modalnya itu. Kalau orang awam kan berpikirnya seperti itu, tapi sebetulnya tidak, ya. Tidak hanya itu, ya. Dia harus punya tiga ini, ya. Dia bisa punya ilmu untuk memimpin, punya ilmu untuk menjaga, ya, keluarganya, ya, punya ilmu untuk memperbaiki keluarganya, dan semua ilmu ini landasannya ada dalam Quran dan Sunnah. Nah, kalau ada seorang suami nggak pernah ngaji, ya gimana ya? Maka dia harus ngaji, harus ngaji dulu, ya. Atau ketika sudah terlanjur menikah tapi dia ilmunya masih kurang, maka dia harus berusaha memperbaiki diri dengan mengkaji ilmu syar'i baik Al-Quran maupun As-Sunnah, ya, terutama di dalam menjaga keluarganya dari api neraka. Jangan sampai dia sudah menikah tapi dia nggak tahu mana aturan, mana perintah Allah, mana larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai seorang suami, ya, itu membiarkan istri maupun anak-anaknya berbuat hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah perlunya ilmu, ya. Tiga ilmu ini penting, ya. Kalau kalian sudah punya dasar-dasar dari tiga ilmu ini, ya, mau kalian itu udah kuliah atau belum, insya Allah udah aman lah untuk menikah. Tapi kalau belum punya ini, jangan coba-coba untuk menikah. Dan ilmu ini semuanya dibahas lengkap di dalam Islam, dalam fikih nikah, dalam hadis-hadis mengenai masalah nikah, dalam ayat-ayat nikah itu banyak sekali dibahas, ya. Yang sudah banyak sekali kitab yang membahas mengenai masalah pernikahan ini. Tidak ada aturan yang selengkap Islam.
ya, tidak ada aturan yang selengkap Islam di dalam mengatur masalah pernikahan. Ini dari mulai milihnya saja itu diatur dalam Islam. Mempersiapkan diri untuk menikah itu diatur dalam Islam. Kriterianya bagaimana, ta'arufnya bagaimana. Jangan sampai udah belajar fikih seperti ini, habis itu nanti kalian ta'arufnya malah justru lewat pacaran. Wah, itu kasihan nanti ya, bukannya sesuai dengan syariat, tapi malah justru mendapatkan dosa dari berpacarannya itu. Karena dalam Islam sudah diatur bagaimana cara bertaaruf, ya harus harus tahu kriterianya itu, tidak kemudian dengan pacaran, tapi harus bisa menanyakan ke walinya, ke temannya, dan ketika meminangnya pun dia juga harus langsung ke walinya. Islam sudah lengkap ya masalah pernikahan ini. Dan tidak ada aturan selengkap Islam di dalam masalah pernikahan. Jadi tiga ilmu itu harus dikuasai ya, harus diilmui ya, utamanya bagi seorang laki-laki. Perempuan juga harus paham mengenai masalah fiqhul nikah, karena dia nanti tugasnya adalah meluruskan ya, ketika ada seorang suami yang melakukan atau mengatur rumah tangganya itu bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya, maka seorang istri juga harus tahu juga ilmu mengenai masalah pernikahan, sehingga dia juga tahu hak dan kewajibannya sebagai seorang istri ya.